Halo semua, ketemu lagi di channel Pintar Elektronika. Kali ini saya akan membahas pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk rekayasa kelas 10 dengan judul Perencanaan Usaha Produk Teknologi Transportasi dan Logistik. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Nah, kita sudah mengenal berbagai macam alat transportasi yang ada di sekitar kita, seperti pesawat, mobil, kereta, kapal. Sedangkan, untuk logistik sendiri adalah aliran barang atau jasa dengan tujuan menyediakan barang dengan jumlah, waktu, lokasi, dan biaya yang tepat. Jadi, bisa kita simpulkan, produk transportasi dan logistik adalah sebuah alat untuk memindahkan manusia atau barang agar lebih efektif dan efisien. Kenapa kita harus membahas bab ini? Karena masyarakat di sekitar kita, bahkan kita sendiri masih kurang bisa memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitas kita, terutama pada transportasi dan logistik ini. Kita masih saja asal dalam menggunakan alat transportasi. Yang penting sampai pada tujuan, tetapi tidak memperdulikan apakah efektif atau tidak. Nah, untuk mengetahui transportasi tersebut efektif atau tidak, ada beberapa faktor. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak tempuh. Jarak yang akan ditempuh apakah berjarak dekat, sedang, atau jauh. Kemudian sistem penggeraknya, apakah menggunakan katrol ataukah menggunakan roda gigi. Yang ketiga adalah jenis barang. Barang yang mau kita bawa bisa berupa padat, cair, atau gas. Faktor yang berikutnya adalah sistem kendali. Untuk sistem kendalinya apakah menggunakan komputer, mesin, ataukah manusia. Kemudian sumber tenaganya apakah mau menggunakan listrik, hewan, atau manusia sendiri. Sedangkan yang terakhir adalah medan yang akan dilalui. Apakah melalui udara, darat, atau air. Nah, faktor-faktor inilah yang menentukan produk transportasi bisa kita bilang baik atau tidak, harus sesuai dengan penggunaannya. Pada bab ini, kita akan merancang sebuah alat produk transportasi dan logistik berdasarkan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, tentu saja yang ada di sekitar kita. Kemudian, kita akan mencari solusinya untuk pemecahan masalah tadi. Kemudian kita akan membuat prototipenya. Ya, untuk bab ini kita cukup sampai pada sketsa saja. Oke, mari kita mulai dari identifikasi masalah yang pertama. Masalah pertama, konsumen membeli 4 buah jus dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak tumpah? Oke, bagaimana kira-kira solusinya? Ya, kita bisa menggunakan sebuah wadah seperti ini yang ada lubangnya, tentu saja agar gelas-gelas pada jus buah tersebut tidak tumpah. Ada berbagai macam sketsa yang bisa kita terapkan. Oke, kita lanjut ke masalah yang kedua. Sebuah usaha catering harus membawa 100 buah piring makan dan 100 pasang sendok garpu untuk sebuah pesta kebun atau pesta di lapangan rumput. Bagaimana agar piring-piring dapat dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dijangkau mobil? Oke, bagaimana pemecahan masalah ini? Oke, untuk pemecahan masalah ini kita bisa menggunakan 2 alternatif. Yang pertama, apabila lokasinya masih bisa dijangkau oleh troli, maka kita menggunakan sebuah troli yang tentu saja di atasnya diletakkan wadah agar piring-piring dan garpu yang dibawa tidak mudah jatuh. Tetapi apabila lokasinya tidak memungkinkan untuk dilalui roda atau troli, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk tas atau tentengan seperti pada sketsa berikut.
Untuk masalah yang ketiga, silahkan kita tonton video berikut ini. Ini adalah tempat budidaya jamur. Biasanya budidaya jamur ditempatkan pada rak-rak vertikal seperti ini, dan ketika ingin panen, biasanya petani akan membawa sebuah keranjang dan hasil panennya ditaruh di keranjang tersebut. Tapi perlu kita perhatikan, ternyata si petani menaruh keranjangnya di tempat jamur itu akan tumbuh, dan jamur-jamur tersebut ditumpuk sampai banyak, baru keranjangnya dikembalikan ke tempat penampungan. Nah, ini sangat beresiko karena jika jamur-jamur tersebut ditumpuk, maka jamur-jamur tersebut akan rusak. Tambah lagi, dengan meletakkannya di atas tempat penanaman jamur tersebut bisa mengakibatkan jamur-jamurnya rusak. Kira-kira bagaimana solusi pemecahan masalah untuk kasus berikut? Ya, kita bisa membuat sebuah troli, kemudian di trolinya itu kita letakkan keranjang-keranjang, sehingga si petani dalam memanen bisa sekali jalan dan tidak perlu bolak-balik ke tempat penampungan. Jamur-jamur yang sudah dipanen pun bisa langsung diletakkan di keranjang yang diletakkan bersusun, seperti pada sketsa berikut ini. Oke, selanjutnya untuk masalah yang keempat. Ini adalah tempat penampungan semen. Bisa kalian lihat, di sini banyak beberapa pekerja yang akan mengangkut semen-semen tersebut untuk memindahkannya ke tempat lain. Permasalahan di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk para pekerja tersebut memindahkan semen-semen tersebut. Tambah lagi, dibutuhkan banyak tenaga untuk memindahkannya. Kira-kira bagaimana solusi pemecahan masalah untuk kasus berikut ini? Ya, solusinya kita bisa menggunakan sebuah forklift. Nah, bisa kalian lihat pada video ini, si petugas hanya dibutuhkan 2 orang saja, satu untuk mengendarai forklift dan satunya lagi untuk menyusun semen-semen yang sudah dipindahkan. Nah, bisa kalian lihat, ternyata dengan menggunakan forklift, pemindahan semen-semen yang berat ini sangatlah cepat dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Oke, untuk kasus selanjutnya, ini adalah tempat budidaya perkebunan kelapa sawit. Nah, bisa kalian lihat, untuk panen kelapa sawit dibutuhkan beberapa tenaga untuk memetiknya, kemudian menaruhnya ke sebuah troli, kemudian dibawa ke tempat penampungan, baru dimasukkan ke dalam truk. Nah, bisa kita lihat prosesnya sudah lumayan panjang di sini, apalagi satu buah kelapa sawit tersebut sangat berat, dan betapa kerja kerasnya mereka untuk memindahkan kelapa sawit ini ke tempat penampungan sebelum dipindahkan ke dalam truk untuk dibawa ke pabrik. Oke, kira-kira bagaimanakah solusinya untuk memecahkan masalah ini agar karyawan-karyawannya tidak perlu banyak, bisa dilakukan sekali jalan? Oke, bagaimana pemecahan masalahnya? Ya, ini adalah contoh panen kelapa sawit yang sudah dilakukan di luar negeri. Mereka meletakkan kelapa sawit yang sudah dipetik ke dalam sebuah keranjang, kemudian dibuatkan seperti rel gantung, sehingga para pekerja cukup menaruhnya di keranjang tersebut, dan keranjang tersebut akan langsung mengantarnya ke pabrik untuk diolah.
Cukup efektif, cukup cepat, dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Di sini juga mengurangi efek rusaknya kelapa sawit ketika akan diangkut. Oke, untuk masalah yang terakhir, ini adalah panen padi yang ada di Indonesia tentunya. Kita bisa melihat betapa rumitnya panen padi dan betapa banyaknya para pekerja untuk memanen sebuah padi di ladang sawah ini. Ya, dari proses yang panjang tadi, padi-padi yang sudah dipetik ini baru dimasukkan ke dalam sebuah alat untuk dipisahkan untuk menjadi sebuah gerabah. Prosesnya cukup panjang, kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya biar proses panen padi ini menjadi cepat dan tidak membutuhkan beberapa tenaga kerja yang banyak? Ya, jawabannya ada di video berikut ini. Ini adalah sebuah alat yang diciptakan khusus untuk memanen sebuah padi, bisa dikerjakan oleh satu orang sebagai pengendalinya. Traktor ini akan langsung memotong padi, kemudian akan langsung memisahkan padi-padi yang sudah siap. Hasil padi yang sudah dikumpulkan tadi bisa langsung ditaruh pada sebuah truk dan hasil berupa gerabah seperti ini. Prosesnya sangat simpel, sangat cepat, dan sangat efektif. Oke, kita sudah belajar berbagai masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan pemecahan solusinya. Sekarang tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat sekitar kita bahwa produk teknologi ini diciptakan bukan untuk mempersulit kita, tapi untuk mempermudah kita dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Mungkin pembelian awalnya agak sedikit besar, tetapi untuk penggunaannya jangka panjang ini sangat bermanfaat untuk kita. Nah, selanjutnya silahkan kalian cari masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kemudian buatlah sketsanya dan ciptakanlah sebuah produk baru untuk membantu kehidupan manusia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.